apapun saya korbankan untuk Al-Fatih. Nggak peduli, saya tetap ibunya Al-Fatih. Gimana ya, nyawa saya, raga saya cuma Al-Fatih gitu. Saya sekarang yang saya perjuangkan ya tetap Al-Fatih, maupun nyawaku sampai meninggal pun ya tetap Al-Fatih. Ya rasanya sedih lah, campur aduk ya. Apa ya, nggak kebayang aja gitu, sampai nggak ketemu hampir mau sebulan, seminggu lebih, dan belum ketemu juga. Tiap hari mikirin juga dan nyawa saya yang saya tetap perjuangkan buat hal bagaimanapun caranya. Pasti ya, saya kan udah berusaha menutupi hal ini gitu, supaya jangan beredar lah. Kesian Al-Fatih juga untuk masa depannya, ternyata ini loh gitu. Tapi malah Bang Daud sendiri kan yang mengungkapkan itu. Kecewa banget lah, maksudnya dia nggak mikir psikis anaknya gitu, nanti ke depannya, masa depannya gimana gitu. Karena kan digital ini pasti nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu nanti perkembangan anakku. Padahal aku udah nutup erat-erat loh, maksudnya jangan sampailah ini terjadi, sampai Al tahu gitu. Sedih banget pokoknya, kecewa aja. Tidak ada alasan itu anak kandung atau tidak. Pertikaian ini korbannya adalah anak. Secara psikologis, kalau masih bayi, secara tumbuh kembangnya itu anak. Makanya saya pribadi menyayangkan ini, menyayangkan. Makanya itu yang dimaksud dengan ego. Daus ini ego, demi dia dan kepuasan dia, anak seakan-akan nggak dipikirkan. Makanya salah satu upayanya nanti Selfie akan lakukan ke instansi-instansi atau organisasi-organisasi perlindungan anak untuk kita diskusikan, konsultasikan terhadap perkembangan tumbuh kembangnya anak ini. Dari awal hak asuh ini kita sudah menyampaikan karena alasan tadi demi anak, maka Selfie akan perjuangkan itu, sehingga di gugatan kita dan nantinya tentunya kita akan minta kepada pengadilan, akan mohon kepada pengadilan untuk dijatuhkan kepada Selfie, diberikan kepada Selfie hak asuhnya. Kesepakatannya memang bersama gitu, kita besarkan juga bareng-bareng gitu. Tapi ya malah kayak gini, bisa ketemu juga. Kemarin juga berusaha datang ke rumah orang tuanya Bang Daud, memang di rumah nggak ada siapa-siapa, kosong. Sama aja, ya ada hasil. Kami tim pengacaranya Selfie ini sedang mempersiapkan, akan mengundang kepada pihak-pihak yang terkait saat itu proses pemberian Al kepada Selfie dan Daus untuk dipanggil minta klarifikasinya, termasuk siapa orang tuanya, dan yang khususnya yang ada di perjanjian-perjanjian itu siapa aja. Nanti kami akan mencoba mengundang untuk minta klarifikasinya. Jangan sampai mulai dari proses penyerahan sampai hari ini tidak benar secara hukum yang mengakibatkan Al ini tidak baik terhadap tumbuh kembangnya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu, gitu kan? Jadi kita akan minta klarifikasi semuanya. Di samping sebenarnya dokumen sudah artinya udah ada di kita, tinggal kita mengklarifikasinya kepada orang tuanya. Tetap orang tuanya dalam tahap proses memberikan anak itu kepada mereka, itu harus tanggung jawab. Saya tidak akan lepas tanggung jawabnya mereka ini. Yang ngasih, pelantaranya, semuanya harus terlibat dalam permasalahan ini untuk kebaikan Al. Tidak hanya itu buktinya, ada beberapa bukti dokumen yang saya akan sampaikan di pengadilan nanti. Salah satunya yang saya bacakan tadi. Yang saya bacakan yaitu perjanjian dari yang diduga adalah orang tuanya Al menyerahkan kepada Daus dan Selfie. Itu memang Selfie pun dari awal dia tidak mengatakan Al itu adalah anak kandung, tapi anak Selfie dan Daus. Dasarnya ada. Memang itu anak dari orang lain. Ibu biologisnya bukanlah Selfie,
Tapi diserahkan, dan itu ada perjanjiannya. Sudah diserahkan ke saya sama Selfie. Nanti saya akan lampirkan menjadi bukti di pengadilan. Cuman gambaran dari perjanjian itu adalah bahwa pihak pertama menyerahkan anak, yang dimaksud di sini adalah Al, kepada keluarga suami istri. Suami istri. Nah, ditandatanganin oleh Daus selaku kepala keluarga. Kan nggak mungkin yang menandatangani dua-duanya, cukup perwakilan di situ, ya kan? Terus di perjanjian itu isinya adalah Daus dan Selfie ini adalah calon yang mau mengadopsi. Ingat, di situ diserahkan untuk diadopsi. Tapi sampai hari ini Al itu belum statusnya adopsi. Oke? Sehingga Daus pun secara hukum tidak punya hak mengklaim bahwa dia yang berhak. Secara hukum, Daus dan Selfie pun tidak punya hak. Secara kasih sayang, karena tadi diserahkan kepada keluarga, yang mana di keluarga itu ada ibunya Selfie, ada bapaknya Daus, dua-duanya punya hak untuk merawat. Secara kasih sayang. Kembali lagi, secara hukum tidak punya hak. Karena proses adopsi ini harus ada penetapan pengadilan, harus disetujui oleh dinas sosial dan segala macam. Ada syarat-syarat yang harus dia lakukan. Nah, sehingga di sini inilah yang Selfie ini lakukan untuk Al, untuk kebaikan Al, bukan kepuasan Selfie, enggak. Makanya di situ udah jangan ego. Selfie ini buat Al, seharusnya Daus ini buat Al, kan begitu. Penting ketemu karena untuk tumbuh kembangnya si Al, untuk kebaikan pertumbuhan Al. Karena dia masih butuh kasih sayang seorang ibu, pelukan ibu. Ya ibunya sekarang adalah Selfie. Naluri keibuannya dia Selfie. Karena selama ini ya yang merawat ya Selfie sama Daus. Itu tidak bisa kita pungkiri itu, gitu loh. Sehingga Selfie pun menyampaikan kepada saya, Bang, kalau misalnya demi kebaikan Al harus kembali ke ibunya, ya nggak apa-apa. Kalau buat saking Selfie sayangnya gitu, saking Selfie sayangnya ke si Al, jangankan itu nyawa pun dia kasih, kan tadi bilang gitu. Sehingga untuk kebaikan apapun Al, dia akan lakukan dan tidak akan pernah berhenti. Namanya sayang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.